Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah proses pekerjaan widget dan poplang pada sebuah rumah tinggal. Untuk proses pekerjaan widget dan poplang ini kita gunakan alat bantu yakni digital theodolit. Kali ini kita akan membahas dan melihat proses pekerjaan widget dan poplang. Apa fungsi dari pekerjaan tersebut? Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus video ini. Untuk tahap awal, ini kita buat poplang terlebih dahulu. Untuk poplangnya ini kita gunakan papan ukuran 2x20 cm. Ini kita pasang papan poplangnya mengikuti keliling dari bentuk tanah. Untuk ukuran tanahnya ini lebarnya 8 meter, sedangkan panjang ke belakangnya yakni 22 meter. Untuk ketinggian dari poplang ini kita buat 120 cm dari jalan. Jadi tadi sudah kita ambil patokan dari jalan itu depan yakni 120 cm. Dimana nanti untuk elevasi 00 lantai 1 yakni 100 cm dari jalan. Jadi poplangnya ini saya naikkan 20 cm dari 00 lantai. Karena tanah ini sudah berhimpitan dengan tetangga kanan, kiri, dan belakang, maka untuk acuan widget atau siku untuk bangunan rumah tinggal ini kita ambil dari dinding tetangga yang sisi kiri. Jadi acuannya adalah dinding tetangga sisi kiri ini. Langkah berikutnya kita tancapkan paku pada tanah ini sebagai acuan titik pesawatnya. Ini paku ini dari dinding tetangga sisi kiri, jaraknya yakni 80 cm. Kita buat 80 cm. Semakin dekat semakin bagus. Langkah berikutnya kita bidik, kita tancapkan paku pada poplang yang ada di belakang sana dengan acuan dari dinding tetangga sisi kiri yakni 80 cm. Lalu nanti kita set 00 untuk pesawatnya digital theodolit ini. Lalu kita putar 180 derajat, kita pindah, kita tancapkan paku pada poplang yang ada di depan situ. Nah, itu kita tancapkan paku di situ dengan nilai sudut 180 derajat dari titik awal yang ada poplang di belakang tadi. Lalu kita putar lagi 90 derajat ke kanan pada poplang sisi kiri, dinding tetangga sisi kiri ini. Kita tancapkan. Lalu kita putar lagi 180 derajat pada poplang yang sisi kanan, tetangga sisi kanan. Paku yang kita tancapkan pada poplang tadi sifatnya adalah bantuan, bukan grid as bangunan. Hanya bersifat bantuan untuk mencari siku bangunan. Jadi ini pakunya sudah siku 90 derajat, depan dan belakang, samping kanan dan kiri. Itu bantuan tadi 80 cm dari dinding tetangga kiri. Kalau kita review lagi, ini tadi kita tancapkan paku di bawah. Ini jaraknya dari dinding tetangga sisi kiri yakni 80 cm. Paku ini sebagai acuan berdirinya titik pesawat theodolit. Ini 80 cm. Lalu kita tancapkan paku pada poplang yang ada di belakang di sana. Itu acuannya dari dinding tetangga kiri juga 80 cm. Lalu kita putar 180 derajat pesawatnya, kita bidik paku ini dari tetangga juga 80 cm. Akhirnya paku yang ada di sana di belakang dan juga di depan ini sejajar dengan dinding tetangga sisi kiri.
lalu kita putar 90 derajat ketemu paku ini. Ini kita putar lagi 180 derajat ketemu paku yang ada di boplang yang ada di sisi kanan. Kalau kita tarik benang antara paku di boplang kanan dan kiri, ini tegak lurus terhadap paku yang ada di boplang depan dan belakang. Akhirnya sudah ketemu siku 90 derajat. Kalau kita lihat pada gambar seperti ini sebuah denah rumah tinggal dengan ukuran yakni 8 meter dikali 22 meter. Ini tadi kita tancapkan titik paku di tanah ini, titiknya ini dari dinding tetangga yakni 80 cm jaraknya. Kita buat 80, lebih dekat dari acuan lebih bagus. Nanti kita tembakkan paku yang ada di belakang juga dengan ukuran 80 cm dari dinding tetangga. Setelah itu kita tembakkan di sisi depan, ini juga 80 cm. Akhirnya kalau kita tarik lurus, ini benangnya sejajar dengan dinding tetangga sisi kiri. Lalu dari titik ini kita putar 90 derajat, kita tembakkan pada boplang sisi kiri. Ini ternyata jaraknya kurang lebih 211,5 cm. Ini dari batas tanah bagian depan. Ini jadi setelah pesawat kita setel ini berdiri di atas paku yang ini, lalu kita tembakkan pada paku yang ada di belakang, kita set 00 pesawatnya, lalu kita bidik ke depan, kita putar pesawat 180 derajat di sini, kita bidik pada paku di sini. Akhirnya kita putar 90 derajat pada paku boplang sisi kiri. Lalu kita putar pesawat 180 derajat, kita tancapkan paku pada boplang sisi kanan. Akhirnya paku pada boplang kanan kiri ini siku 90 derajat terhadap paku boplang depan belakang. Dari titik bantuan paku pada boplang tadi, dari tetangga kiri yakni 80 cm dan dari batas tanah depan yakni 211,5 cm, bisa kita lanjut untuk mencari grid as bangunan. Untuk mencari grid as bangunan ini kita lihat gambarnya ini. Grid sumbu X ini ada angka 1 sampai ke belakang 20 sampai angka 20, dan grid sumbu Y dari A sampai Q. Dan ini bisa teman-teman saksikan proses pencarian grid as bangunan untuk yang sumbu X. Nanti jangan lupa kita tarik juga untuk yang sumbu Y dengan acuan paku bantuan tadi. Jangan sampai ada yang terlewat untuk grid as bangunannya. Dan ini bisa teman-teman saksikan proses widget dan boplang sudah selesai. Pencarian grid as bangunan juga sudah selesai. Ini sudah kita beri tanda grid as bangunan sumbu X dan juga sumbu Y beserta ukurannya agar tidak keliru. Ini sumbu X dari angka 1 sampai 20, sedangkan sumbu Y dari huruf A sampai huruf Q. Semua sudah kita beri tanda pada boplang. Jadi bisa dikatakan untuk widget dan boplang ini untuk mencari siku bangunan, untuk mencari elevasi bangunan terhadap jalan, dan juga bisa mencari grid as bangunan untuk menentukan as kolom dan juga pondasi. Dan ini bisa teman-teman saksikan, kita tarik benang grid sumbu X dan sumbu Y. Dan ini pertemuan benang ini sudah siku 90 derajat antara sumbu X dan sumbu Y. Jadi keuntungan widget boplang menggunakan digital theodolite
ini lebih mudah daripada menggunakan rumus Pythagoras. Langkah berikutnya ini kita tentukan yakni titik pondasi. Untuk pondasinya nanti kita gunakan borpel, jadi ini kita beri tanda titik-titiknya biar nanti tidak ada kekeliruan saat proses pekerjaan borpel. Untuk titik acuan borpel kita gunakan yakni penanda usuk 57, kita tancapkan pada tanah seperti ini setelah kita lot tadi sesuai grid as bangunan. Demikian proses pekerjaan witset dan boplang pada sebuah rumah tinggal untuk mencari siku bangunan, elevasi bangunan, dan juga grid as bangunan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.